Tahun 2019 jadi pertama kalinya gue beli produk dari brand Marshall. Tepatnya ini Marshall Major 3 Bluetooth headphone. Dan hingga sekarang headphone ini masih gue pakai, berarti udah 2 tahun. Untuk harganya dulu ini gue beli di official store Marshall. Itu harganya 2,5 juta dan sekarang udah turun jadi 2 juta. Di pembahasan video kali ini akan gue bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada audio quality, ada build quality, dan juga network quality. Dan di masing-masing bagian juga akan gue kasih plus dan juga minusnya. Kualitas audio yang dikasih dari headphone ini overall bagus dan gue pribadi gue suka. Untuk detailnya seperti soundstage itu cukup luas, tergolong udah enak di kuping apalagi kalau dengerin lagu-lagu yang live performance. Separasi instrumennya juga oke, jadi suara antara gitar, bass, melodi, vokal atau lainnya masing-masing sudah cukup terdengar terpisah. Kalau ngomongin frekuensi yang dikeluarin dari headphone ini, itu frekuensinya ada di medium ke high. Jadi untuk suara seperti rhythm gitar, rhythm piano, atau vokal itu udah enak banget. Nah untuk suara vokalnya sendiri itu nggak V-shape ya, jadi kedengarannya tuh vokalnya nggak di belakang tapi ada di depan. Jadi kanan kirinya musik, vokalnya tapi juga cenderung lebih nonjol. Bukan seperti ya ada headphone lain-lainnya yang V-shape, jadi vokalnya itu ngedep di belakang. Kalah dominan sama kanan kiri si suara musiknya, suara rhythm gitar, piano, dan instrumen lainnya. Jadi overall dari segi kualitas audio, headphone ini cocok banget buat dengerin lagu-lagu pop, lagu-lagu akustik, atau jazz. Kemudian gue mau ngomong tentang teori yang mengatakan bahwa headphone itu semakin sering dipakai, semakin lama dipakai, suaranya itu akan semakin jernih atau semakin lentur. Kalian pernah denger nggak? Nah, tapi tidak berlaku bagi headphone ini. Like, ya ini udah 2 tahun dan suaranya ya sama aja, gitu-gitu aja. Bagus-bagus aja, tidak lebih bagus dan juga tidak lebih jelek. Walaupun dulu gue pertama kali beli, 1 bulan pertama tuh gue kayak ngetes ini. Tau gak sih yang noise frequency gitu di YouTube, gue buka yang sampai 8 jam, 6 jam. Headphone ini gue tinggal tidur dan ya dinyalain aja sambil dengerin lagu gitu sambil keluar suara dari sini, tapi ya sama aja sih. Jadi teori itu apa ya? Headphone burning kalau nggak salah, dan itu nggak berlaku teorinya di headphone ini, which is good. Nah yang minusnya dari headphone ini, untuk low frekuensinya atau bassnya itu kurang banget sih. Apalagi kalau misalkan kalian berharap beli headphone ini 2,5 juta tapi ngebass gitu ya, itu nggak bakalan. Jadi ini nggak cocok buat kalian yang suka headphone yang bassy. Bassnya juga nggak ada buntutnya ya, jadi nggak ada yang kayak deng, tapi dia itu lebih ke dep kayak gitu. Sehingga headphone ini kurang cocok buat kalian yang suka dengerin lagu-lagu EDM, lagu-lagu trap, hip hop, atau lagu-lagu jedak-jeduk lainnya. Untuk build quality-nya ini oke banget, terasa premium khas brand Marshall ya, yaitu hitam dan dibaluti dengan leather atau kulit. Nah ngomong-ngomong tentang kulit, ini setiap abis dipakai itu wajib banget dilap, apalagi kalau kalian pakai terus keringetan, karena itu kulitnya akan ngelupas-ngelupas kayak gini. Ini gue udah 2 tahun dipakai, udah ngelupas, di earpad yang ngelupas, terus juga di headband yang ngelupas. Jadi belum ada sempet juga sih buat ganti earpadnya ke earpad yang baru. Untuk ukurannya juga ini kecil dan enteng ya. Ini itu beratnya 178 gram. Iya, 178 gram. Oh, kalian kalau udah nonton video gue yang di iPhone 12 mini, itu gue bilang tangan gue itu tergolong kecil. Dan untuk megang ini pas banget di tangan gue. Ini bahkan bisa dilipat kayak gini. Ini tangan gue nih, tuh. Jadi ini kecil dan enak banget dibawa kemana-mana. Nggak makan space banyak juga kalau ditaruh di tas. Untuk klemnya nih, ini juga nggak terlalu kenceng, cukup fleksibel. Untuk yang seukuran kepala gue itu cocok buat pakai si Marshall ini. Klemnya nggak terlalu sakit, nggak terlalu kenceng, jadi pas. Nah sekarang gue mau bahas tentang baterainya. Ini baterainya awet banget, parah. Dia ngeklaim untuk playtime itu bisa lebih dari 30 jam, and it's true. Bahkan gue cuma ngecas headphone ini paling lama ya sebulan lah, dengan catatan pemakaian dalam sehari itu gue maksimal 1 jam. Nah 1 jam per hari itu biasanya karena gue pakai ini kalau sebelum tidur aja. Jadi
listening to music before sleep. Nah, kalau minusnya dari segi build quality ataupun design quality dari headphone ini, Marshall Major 3, itu ada di earpadnya. Jadi earpadnya ini sakit kalau dipakai lama-lama, mungkin karena on ear juga. Jadi ini bukan headphone yang over ear, which is kalau over ear itu dia mengelilingi kuping kita, sedangkan on ear itu pas banget di kuping. Jadi ini dipakai lama-lama itu sakit. Buat gue pribadi, waktu yang paling amannya itu ada di 30 menit. Jadi kalau after use-nya itu nggak sakit-sakit banget. Sedangkan kalau maksimal gue itu kuat di maksimal 1 jam. Itu pun 1 jam after use-nya tuh kayak kuping gue udah sakit nyut-nyutan. Dan bahkan kalau misalkan kuping gue dipegang atau ditekuk gitu, itu ya sakitnya makin-makin gitu loh. Nah, satu hal yang gue takjub dari headphone ini adalah suara via Bluetooth itu lebih nendang dibanding via kabel, and that's very good. Dimana notabene barang-barang yang wireless itu kan seharusnya tidak seefektif ataupun tidak tidak sestabil kalau pakai kabel. Jadi yang pakai kabel itu pasti selalu lebih presisi, lebih stabil, pokoknya lebih oke deh. Tapi sedangkan ini Bluetooth-nya itu malah lebih nendang dibanding pakai kabel. Nah, tapi ada catatan juga, perlu dicatat juga nih kalau kita dengerin musiknya itu via platform Apple Music. Sedangkan pas gue coba di Spotify itu tidak senendang Apple Music walaupun pakai kabel. Di Spotify itu gue merasa kayak kabel ataupun Bluetooth sama aja. Tapi sedangkan di Apple Music justru Bluetooth-nya lebih nendang. Like, I don't know why. Untuk jarak konektivitas Bluetooth antara device dan si headphone-nya ini, itu estimasinya gue coba sekitar 8 meter. Sedangkan udah 10 meter itu udah mulai kresek-kresek suaranya, apalagi di 12 meter itu udah mati. Nah, tapi estimasi jarak tersebut juga ada catatannya, yaitu kalau misalkan nggak ada tembok yang menghalangi antara device dan headphone Bluetooth-nya ini. Nah, yang minusnya dari segi network quality, yaitu delay. Headphone ini walaupun ya harga segitu, tapi ternyata delay gitu kalau dipakai buat streaming, mau itu streaming YouTube kayak ataupun kalian Netflix, itu ada delay sekitar 0,2 sampai 0,5 detik. Kalau 1 detik sih enggak sih kayaknya ya, tapi ini estimasi aja, jadi sekitar 0,2 sampai 0,5 detik. Tapi kalau misalnya kalian Netflix misalnya udah kalian download gitu, nah itu sih nggak delay. Tapi kalau yang streaming yang bukan di download itu baru delay, which is itu ya kurang enak juga sih, nggak presisi soalnya. Oke, itulah review tentang Marshall Major 3 Bluetooth. Semoga video ini membantu kalau misalkan kalian lagi cari-cari headphone produk Marshall atau lagi cari-cari referensi headphone yang mau kalian beli. Oh iya, sedikit informasi, most of the time gue pakai headphone ini kalau cuma lagi pengen dengerin lagu aja. Jadi kalau misalkan lagi pengen deep down ngerasain musiknya, gue pakai headphone ini. Tapi kalau untuk daily use, gue sebenarnya ada 2 headphone lagi. Itu ada ini, ada AirPods Pro, sama ini Audio Technica M50X. Gue ada rencana bikin video juga tentang kedua headphone ini. Jadi kalau misalkan kalian juga kepo, boleh banget komentar di bawah biar gue juga semangat bikin videonya. And yeah, that's all on this video. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.